Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat selaku dosen kami, Ibu Wiwit Deni Fitriana MSI dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan membacakan presentasi dengan materi penyajian data dalam bentuk grafik. Dan disusun oleh kelompok 1 yaitu 1 Zubat Anasrullah, 2 Mufti Agung Prabowo, 3 Novia Rahman, 4 Iqbal As'ad Al-Hakim, 5 Zulfan Iza Trenadia. Selanjutnya, penyajian dalam bentuk grafik adalah suatu penyajian data secara visual. Penyajian hasil penelitian kuantitatif yang sering menggunakan bentuk tabel atau grafik. Penyajian data secara visual dilakukan melalui bentuk grafik, gambar, atau diagram. Bentuk penyajian data 1. Tekstural atau narasi, yaitu penyajian dalam bentuk narasi atau uraian. 2. Tabular atau tabel, yaitu penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori tertentu dalam suatu daftar. 3. Grafikal atau diagram, yaitu penyajian data dalam bentuk gambar-gambar. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. 1. Tabel baris kolom. Tabel yang lebih tepat disebut tabel baris kolom ini adalah tabel-tabel yang dibuat selain dari tabel kontingensi dan distribusi frekuensi, yaitu tabel yang terdiri dari baris dan kolom yang mempunyai ciri tidak terdiri dari faktor-faktor, yang terdiri dari beberapa kategori, dan bukan merupakan data kuantitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Ini contoh tabel baris kolom. Contoh tabel daftar IP seorang mahasiswa pendidikan matematika. Ini contohnya. Yang nomor semester IP itu barisnya kalau dari atas sampai ke bawah, yang nomor itu sampai ke nomor 7 itu namanya kolom. Selanjutnya 2. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom, akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu untuk menyajikan data yang terdiri atas 2 faktor atau 2 variabel. Faktor yang satu terdiri atas B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori. Contoh, banyak murid sekolah di daerah Indralaya. Ini contohnya tabel kontingensinya. Perbedaan ini di tingkat sekolahnya, di tabel kolom baris yang tingkat sekolah itu. Selanjutnya 3. Tabel silang. Tabel silang hanya terdiri dari 1 variabel, tetapi dapat juga terdiri dari 2 variabel. Tabel silang 1 variabel digunakan untuk menggambarkan data yang menampilkan satu karakteristiknya saja, misal jumlah keseluruhan. Sementara tabel silang 2 variabel digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan 2 karakteristiknya, misal jumlah keseluruhan dan jumlah per gender. Ini contohnya tabel penyajian data dalam bentuk silang 1 variabel yang atas. Yang bawah ini tabel penyajian data dalam bentuk tabel silang 2 variabel. Nah, ini perbedaannya di antara 2 variabel. Oke, selanjutnya ada namanya macam-macam penyajian data dalam bentuk grafik. Yang pertama ada namanya grafik histogram atau batang. Histogram merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram biasanya berupa peta-peta 4 persegi panjang. Sebagai sumber horizontal boleh memakai tepi-tepi kelas, batas-batas kelas, atau nilai variabel yang diobservasi. Sedangkan sumber vertikal menunjukkan suatu frekuensi.
Untuk contohnya bisa dilihat di samping. Oke, yang kedua ada namanya grafik poligon. Poligon merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi bergolak suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Jadi, absisnya adalah nilai tengah dari masing-masing nilai kelas. Oke, di bawah ini adalah grafik poligon nilai hasil ujian matematika siswa kelas 10B tahun 2013-2014. Bisa dilihat di bawah sini. Oke, yang ketiga ada namanya grafik curve. Curve merupakan perataan atau penghalusan dari garis-garis poligon. Gambar poligon sering tidak rata karena adanya perbedaan frekuensi data skor, dan data skor itu sendiri mencerminkan fluktuasi sampel. Pembuatan curve dilakukan dengan meratakan garis gambar poligon yang tidak rata dan terlihat tidak beraturan sehingga menjadi rata. Untuk contohnya bisa dilihat di bawah sini. Oke, yang keempat ada namanya grafik garis atau line chart. Grafik garis secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single line chart yang terdiri dari satu garis saja, dan multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis. Grafik garis, baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa garis, sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Umumnya, grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk time series yang sekaligus bisa dilihat trennya. Untuk contohnya bisa dilihat di bawah sini. Selanjutnya, macam-macam penyajian data dalam bentuk diagram. 1. Diagram batang atau bar chart merupakan salah satu bentuk penyajian data secara visual. Diagram batang sangat tepat digunakan jika variabel berbentuk kategori maupun atribut. Diagram batang bisa digambarkan secara vertikal sejajar dengan sumbu Y dan horizontal sejajar dengan sumbu X. Nah, ini contohnya. Sebelum membuat diagram batang, kita terlebih dahulu membuat tabel terlebih dahulu, dan selanjutnya membuat diagram batangnya. Nah, jadi data di atas disajikan dalam gambar 1.1 yang ini, yang dilukiskan dalam bentuk diagram batang tunggal. Nah, ini. Atau karena satu variabel di mana negara diletakkan pada sumbu mendata sedangkan GPN pada sumbu tegaknya. Nah, ini perbedaannya. Nah, sebelum membuat diagram batang, kita terlebih dahulu membuat tabelnya dulu. Sehabis itu kita bisa menentukan diagram batangnya atau menggambarkan diagram batangnya. Nah, ini diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan gambaran dua keadaan atau lebih secara visual. Sekarang kita ambil contoh dari tabel berikut. Apabila kita ingin membandingkan pertumbuhan sektor industri dan jasa pada beberapa negara Asia untuk tahun 1995, maka keadaan dapat dilihat pada gambar ini. Ini contohnya pertumbuhan sektor industri dan jasa beberapa Asia tahun 1995. Jika kita bandingkan antara membaca tabel 1 dan mengamati gambar 1.2, maka jelas lebih mudah untuk menarik kesimpulan dengan melihat gambar diagram batang di atas daripada harus membaca angka satu persatu dari tabel. Ini manfaatnya menyajikan data dalam bentuk visual dibanding dengan dalam bentuk angka-angka. Kedua, diagram lingkaran atau pie chart, yaitu secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single pie chart yang terdiri dari satu lingkaran saja dan multi pie chart yang
terdapat dari beberapa lingkaran. Grafik lingkaran ini yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa lingkaran sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu yang lain dan dengan keseluruhan, atau biasanya dapat dipresentase. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross selection. Nah, ini contoh pemakaian diagram Picard. Diagram P di antaranya digunakan untuk memperlihatkan jumlah keseluruhan per kecamatan, kota, komposisi sektor pembentukan PDRB dari sebuah kabupaten, kota, provinsi, nilai ujian dari suatu kelas, penjualan beberapa kategori barang, dan masih banyak lagi. Lah, ini contohnya. Banyak contoh dari diagram lingkaran. Nah, ini seperti dua gambar di PPT ini macamnya, dan masih banyak lagi. Ketiga, diagram gambar. Diagram gambar pada prinsipnya sama dengan diagram batang, hanya saja fakta yang ada disajikan dalam bentuk gambar-gambar miniatur. Intinya, diagram ini ditunjukkan untuk menarik perhatian konsumen atau pembaca. Nah, ini contohnya seperti tadi. Sebelum kita membuat diagram, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, ini contohnya tabelnya. Nah, dengan menggunakan gambar untuk pria dan wanita, di mana setiap gambar mewakilkan 100 orang, maka data di atas dapat dilukiskan dalam gambar ini. Nah, ini sehabis membuat tabel ini, contoh diagram gambarnya. Pada praktek penyajian data dalam bentuk gambar seperti di atas harus mencerminkan data yang sesungguhnya. Misal, jika satu simbol untuk 10 orang, maka jika datanya adalah 15, maka gambarannya juga harus sebesar 1.5 kali gambar yang telah diterapkan. 4. Kartogram atau grafik berupa peta, yaitu grafik yang digambarkan pada peta yang sebenarnya dan diberi warna. Pada pembuatannya digunakan peta geografi tempat yang terjadi. Dengan demikian, diagram ini melukiskan keadaan dihubungkan dengan tempat kejadiannya, seperti halnya kepadatan penduduk atau kurang penduduk suatu daerah dan pulau, atau juga bisa melihat penduduk dalam daerah tersebut. Nah, ini contohnya. Yang ini tabel. Sebelum kita membuat diagram petanya, kita membuat tabel terlebih dahulu. Habis itu kita membuat grafik petanya ini. Jadi kesimpulannya, penyajian data dalam grafik adalah suatu penyajian data secara visual. Fungsi penyajian data: 1. Menunjukkan perkembangan suatu keadaan. 2. Mengadakan perbandingan pada suatu waktu. 3. Data lebih cepat dibaca atau dimengerti, serta mudah ditafsirkan. Oleh karena itu, peneliti, orang yang mengerti matematika, statistika, maupun orang awam sekalipun yang tidak memahami statistika. 4. Untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel yang menjadi data yang tertata dengan baik sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pembuatan PPT
Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.